Shalom, Ibu dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang akibat inspirasi. Kami yang terdiri dari Made Fridiana Alicia Wulan, Lady Jenny Hertina, dan saya sendiri Anita Simanjuntak. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan tentang teori inspirasi atau pengilhaman. Di sini, kami mengingatkan kembali bahwa kita memegang atau mempercayai teori inspirasi verbal dan plenary dalam memandang Alkitab. Verbal yang berarti kata-kata dan plenary artinya seluruh kata, kalimat, atau teks. Menurut teori inspirasi verbal plenary, kitab suci Perjanjian Lama dan Baru dalam teks-teks autografisnya adalah firman Allah melalui ilham lisan dan penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, Alkitab ditulis tanpa kesalahan atau salah pernyataan dalam semua hal yang dibahas, termasuk pengajaran doktrinal, moral, dan spiritual, serta catatan fakta sejarah. Tidak ada kesalahan atau cacat suatu apapun pada Alkitab. Inspirasi adanya kanon. Kata kanon berasal dari kata Yunani, kanon, yang kemungkinan besar juga berasal dari kata Ibrani, kanj, atau chane dalam bahasa Inggris, yang berarti buluh, tongkar, alat pengukur, balok kayu, atau bambu panjang dari papan. Dalam istilah kekristenan, hal ini berarti peraturan tertulis mengenal iman, yaitu daftar kitab-kitab asli dan berkuasa yang menjadi firman Tuhan yang telah diilhamkan. Jadi, Allah mengilhami para penulis sehingga dapat menulis Alkitab. Begitu pentingnya kita harus mengerti bagaimana bisa Alkitab yang kita pegang sekarang ini dapat menjadi dasar kehidupan. Di sini juga menegaskan bahwa dalam inspirasi adanya kanon Alkitab menyatu pada pemikiran Kristen. Bukti dari kenyataan ini ada pada 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 yang berisikan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian juga Allah memberikan kepada kita kanon kitab suci dengan mengilhami kitab yang membentuk kitab suci. Selanjutnya, inspirasi, adanya kesatuan. Dalam kesatuan, kesaksian Alkitab adalah kesaksian dari wahyu Allah atau yang dinyatakan oleh Karl Barth. Millard Erickson menyimpulkan juga bahwa kesaksian yang menyatu dari penulis-penulis Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab berasal dari Allah. Menurutnya, Alkitab dapat menunjukkan adanya fakta yang kuat dari adanya keterlibatan Allah dalam mengilhami Alkitab tersebut. Yang selanjutnya, infallibility serta inerensi. Infallibility berhubungan dengan pesan Alkitab dan tidak akan menyesatkan pembacanya. Sedangkan inerensi menegaskan tentang ketetapan sumber Alkitab. Nah, ketika kita mempercayai Alkitab diinspirasikan, maka kita yakin bahwa Alkitab itu tidak mungkin bersalah sedikit pun, atau tidak mungkin menyesatkan di dalam maksud dan ajaran Alkitab. Dan Alkitab tidak bisa salah karena Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri dan Roh Kudus turut bekerja atau berperan di dalamnya. Oleh karena itu, ini menjadi kepercayaan kita
bahwa Alkitab tidak bisa salah dalam ajaran, maksud, dan juga kalimat-kalimatnya. Selanjutnya, dapat dipercaya. Bagi kita yang percaya bahwa Alkitab tidak bersalah baik dari pesan ataupun ketetapan sumbernya. Dengan demikian, kita secara otomatis akan menerima sifat Alkitab yang sepenuhnya dapat dipercaya. Jadi, inspirasi ini sangat menerima ketidakbersalahan dari Alkitab, dapat dikatakan menerima Alkitab yang sepenuhnya dapat dipercaya. Inspirasi ini sangat membela sifat dari ketidakbersalahan Alkitab agar sifat Alkitab yang dapat dipercaya ini benar-benar ditegaskan. Kesimpulan, 4 hal penting tersebut merupakan kebenaran yang sangat penting untuk kita pegang teguh. Dengan itu, kita akan semakin menghargai dan mempercayai bahwa Alkitab adalah ajaran dan perintah untuk kita lakukan dalam hidup ini. Dari kesimpulan ini terambil dari Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dari ayat ini, Rasul Yakobus mengatakan seseorang akan berbahagia ketika bertekun dalam meneliti firman Allah dan tidak sekedar mendengar, tetapi melakukannya juga. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan materi ini. Dan selanjutnya, kita akan melakukan pemantapan materi di dalam BOR dengan pertanyaan yang pertama, siapakah yang menulis Alkitab? Yang kedua, bagaimana kita menyikapi Alkitab inspirasi ini dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kita? Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.